Kamu langsung membelikan Rolls-Royce dengan uang 80 juta yang salah transfer dari bank. Hanya karena pinjaman 8.000 dari bank ditolak 365 kali. Lalu ponselmu menerima transfer salah dari bank sebesar 80 juta. Pesan teks juga menunjukkan proyek pemerintahan orang yang mentransfer uang. Mereka yang pernah menggunakan uang ini tahu bahwa uang ini tidak boleh disentuh. Menyentuhnya akan membuat Anda dipenjara. Saat sedang berpikir seperti ini, tiba-tiba sistem hutang tidak dibayar terbangun. Hutang 10.000 sebulan sama dengan 1 poin. Melihat teknologi di sistem yang dapat mengubah hidup dengan mudah. Tidak bisa, Anda tergoda. 8.000 sebulan, 96.000 setahun. Di penjara selama beberapa tahun sama dengan ratusan ribu poin. Selama Anda dapat mempertahankan uang ini, itu adalah ayam yang dapat menghasilkan telur emas. Bahkan jika Anda benar-benar di penjara, Anda dapat menggunakan teknologi untuk mengurangi hukuman, atau bahkan menjadi raja naga setelah keluar dari penjara. Di penjara selama beberapa tahun dan langsung naik level, mencapai hegemoni teknologi. Anda mulai berpikir tentang cara mempertahankan uang ini. Bagaimana cara menghabiskan 80 juta yuan dengan cepat? Transfer tidak bisa. Menghabiskannya secara normal juga tidak bisa. Keduanya mudah dilacak kembali. Membeli mobil dan rumah membutuhkan waktu terlalu lama, juga akan dilacak kembali. Tiba-tiba, Anda mendapat ide cemerlang, membeli bangunan terbengkalai. Para pengembang itu memiliki banyak hutang. Mereka akan segera bunuh diri. Jika uang ini sampai di tangannya, dalam 5 menit akan menghilang tanpa jejak. Lagi pula, ada banyak orang yang mengejar hutang. Ban ingin mencari orang seperti ini untuk mendapatkan kembali uang itu, jelas tidak mungkin. Dan yang terpenting, jika pengembang punya uang dan membayar hutang, apakah dia akan terus membawa petaka? Jika terus, itu tidak hanya tidak romantis, tetapi bahkan mungkin menjadi sombong. Bahkan jika pengembang melarikan diri, poin juga sudah didapatkan. Poin sudah didapatkan. Seru dan tidak rugi. Paling buruk di penjara atau nanti membayar kembali 80 juta yuan secara perlahan. Sekarang tanggal 21. Selama menunda 9 hari, Anda bisa mendapatkan 8.000 poin. Jadi, Anda mencari bangunan terbengkalai terdekat dan mengeluarkan ponsel untuk menghubungi kantor penjualan. Halo, halo. Suara gadis renyah terdengar. Saya ingin membeli rumah. Maaf, Tuan. Apa yang Anda katakan? Pihak lain sangat terkejut. Saya tidak yakin apakah bos Anda bisa bertahan. Saya ingin membeli rumah, dan ingin membeli beberapa unit lagi. Harga rumah Anda sekarang seharusnya sangat murah. Kan? Anda tanyakan pada bos Anda. Oke, Tuan. Tuan, tunggu sebentar. Pihak lain agak tidak percaya. Apa? Tuan, tunggu sebentar. Pihak lain agak tidak percaya. Apa? Mengira kita bisa promosi? Kau bercanda denganku? Mustahil. Aku akan segera naik pangkat. Wang Yaozu, bos Wanges Real Estate, tampak terkejut. Sungguh, Tuan Wang. Mereka bilang ingin membeli beberapa unit lagi. Menanyakan harga kita saat ini. Beri aku nomornya. Aku sudah sering melihat orang bodoh. Orang bodoh yang suka rela mendekat dan menunggu untuk mati, aku belum pernah melihatnya. Orang ini lebih parah daripada bergabung dengan Kuomintang pada tahun 1949. Wang Yaozu tidak ikut. Segera, sebuah nomor asing masuk. Halo, apakah Anda yang ingin membeli rumah? Suara Wang Yaozu penuh keraguan. Ya, katamu dengan tenang. Saya ingin tahu harga rumah saat ini, harga Hengyalan Kuan. Apakah Anda yakin tidak memikirkan sesuatu? Sejujurnya, jika Anda ingin mendapatkan informasi apapun dari saya bisa langsung memberitahu Anda bahwa ban akan menarik pinjaman sebesar 300 juta. Saya sudah meminjam semua yang saya bisa, dan uang di tangan saya tidak cukup untuk membayar pinjaman. Saya sudah siap untuk menjual proyek ini. Jika Anda adalah pemilik rumah, Anda tidak perlu khawatir rumah akan terbengkalai. Yunhai Group akan mengakuisisi Hengyalan Kuan. Tetapi pada saat itu, Anda mungkin harus membayar sejumlah uang lagi kepada perusahaan baru. Harga rumah akan terus naik. Wang Yaozu masih sedikit ragu. Grup Yunhai, apa kau tidak pernah mendengar penyesuaian mikro? Saya sudah lama mendengar bahwa keluarga Qi dari Yunhai Group akan memasuki industri properti. Saya tidak menyangka itu benar. Dan menggunakan trik. Kau tersenyum sinis dan langsung merasa senang. Ini dia. Apakah Tuan Wang bersedia? Tanyamu. Bersedia apanya? Mereka menjebakku, tapi tidak ada jalan lain. Tuan Wang mengutuk dengan kasar, namun tak berdaya. Saudaraku. Bahkan jika Anda menghubungi saya tidak berdaya. Tapi jangan khawatir. Saya, Wang, selalu jujur dalam berbisnis. Rumah-rumah yang saya bangun sebelumnya juga mendapat ulasan yang baik. Anda bisa bertanya-tanya. Kali ini masalahnya tidak berjalan dengan baik. Saya hanya bisa menerimanya. Bahkan jika Anda membunuh saya tidak bisa mendapatkan uang untuk membangun rumah dalam waktu singkat. Anda adalah pemilik rumah, kan? Tunggu saja nanti. Saya, Wang, akan mengingat masalah ini. Tunggu 2 tahun. Saat itu, berapa banyak uang yang kalian tambahkan ke Yunhai?
Aku akan mengembalikannya semua pada kalian. Orang ini ternyata cukup punya hati nurani. Kau diam-diam berbeda. Datanglah ke tempatku. Aku punya sejumlah uang di sini. Aku serius ingin membeli rumah. Uang ini mungkin bisa membantu, saudaraku. Bahkan jika kau membeli 10 rumah. Apa gunanya? Sejujurnya, ini bukan soal uang. Bos Wang tersenyum pahit. Aku punya 80 juta, katamu dengan tenang. Apa? Bos Wang terkejut mendengar ini, dan berkata, 80 juta? Apakah kau serius? Jika kau benar-benar punya 80 juta, aku akan langsung menjual satu gedung kepadamu, 11 lantai, 2 unit. 44 unit rumah, lengkap dengan tempat parkir dan ruang penyimpanan. Tapi ada satu hal yang harus kukatakan sebelumnya. Masalah ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal menyinggung orang. Benar-benar harga obral. Kau menarik napas dalam-dalam. Meskipun lokasi komplek perumahan ini agak jauh, tapi prospeknya bagus. Saat orang lain membeli, harganya masih 2,6 juta yuan per unit. Ini bahkan tidak sampai 1,82 juta. Sudah termasuk tempat parkir dan ruang penyimpanan. Diskon 40%. Adapun menyinggung orang. Tidak masalah. Aku hanya punya 2 pertanyaan. Kau berdiri. Maju mundur sambil berkata, Ban Yongcheng. Apakah kau punya kenalan? Bisakah melakukan transfer dalam jumlah besar? Transfer sekarang. Ada. Bos Wang mengangguk dan berkata, pinjaman itu dari kantor pusat. Mereka sekarang mendesak dengan ketat. Bahkan di tengah malam. Mereka bersedia membantu. Kedua, jika uang ini ditarik kembali. Bisakah kau menjaminnya? Ada risiko 1 sen per menit. Kau memberitahu Bos Wang alamatnya. Lalu menutup telepon. 15 menit kemudian, terdengar ketukan di pintu. Kau membuka pintu. Yang terlihat adalah seorang pria gemuk. Di belakangnya ada 2 orang. Mungkin khawatir ditipu, jadi memanggil pengawal. Kau menunjuk ke sofa, lalu menyerahkan kartu ban kepada pria gemuk itu, dan berkata, Bos Wang, selanjutnya giliran kalian. Semoga Bos Wang sukses. Sepertinya penampilannya berantakan, bahkan belum mencuci rambutnya. Serahkan padaku. Dia duduk setelah mendengar suara, pertama-tama memverifikasi uang di kartumu. Kemudian mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Halo, Saudara Liu. Kamu sedikit mengangguk, lalu dia menelepon beberapa kali lagi. Yangzi. Uang untuk perusahaanmu akan kutransfer nanti, tetapi kamu harus meminjamkannya lagi padaku. Tenang saja. Sudah menemukan jalan keluarnya, kali ini bisa bertahan, Saudara Gao. Hai, selamat karena masih hidup. Tenang saja. Hanya ada sejumlah uang yang perlu melewati rekeningmu. Oke. Dengan nama pembayaran dan pinjaman, tidak apa-apa, tenang saja. Liu, bantu aku, tidak apa-apa. Jangan khawatir, ini hanya transaksi. Oke. Oke, nanti bersama. Serangkaian panggilan telepon dibuat. Kamu juga menerima SMS tentang ini, fungsi transfer dana besar sementara yang Anda ajukan telah aktif. Silakan selesaikan transfer dana besar pribadi dalam 2 jam. Fungsi ini dapat digunakan di bagian transfer dana. Terima kasih atas dukungan Anda untuk bank kami. Semoga bisnis Anda sukses. Ini untukmu. Bos Wang mengulurkan tangan untuk mengambil ponsel, membuka aplikasi bank, dan dengan cepat memasukkan nomor rekeningnya sendiri. Segera, ponselnya sendiri menerima SMS transfer. Dia mengembalikan ponsel itu kepadamu. Kemudian dia mengambil ponselnya sendiri, membuka aplikasi, dan dengan cepat melakukan transfer dengan jumlah yang berbeda ke beberapa rekening. Ada beberapa juta, ada puluhan juta, dan ada 2 dengan lebih dari 20 juta. Setelah beberapa menit, nada dering SMS terus berbunyi. Bos Wang mengambil ponselnya dan melihatnya. Uang yang ditransfer keluar kembali dengan nama pinjaman. Dia mentransfer uang ini kembali ke rekening perusahaan. Kemudian dia menggunakan rekening perusahaan untuk memberikan pinjaman. Setelah menyelesaikan semua ini, dia mencari catatan panggilan, dan sebuah panggilan telepon dibuat. Halo, Saudara Liu, sudah menerimanya? Kalau begitu, pinjaman kita ini. Apakah ini akhirnya? Hahaha, bertemu dengan orang yang berjasa. Baik, pinjaman baruku. Baik, baik, baik. Tunggu 2 hari, saat itu di depan kita, berdua mengatakan penipu lagi. Kemudian telepon ditutup, Bos Wang tampak jelas lega, tersenyum lebar. Tapi dahinya penuh keringat, jelas tadi tekanan mentalnya tidak kecil. Adik, terima kasih banyak. Jika nanti ada yang perlu digunakan, cari tempat kakak, jangan sungkan. Silakan bicara, dia menyeka keringatnya, memberi isyarat kepada pengawal. Mengambil sebuah tas dokumen, mengeluarkan setumpuk kontrak dari dalamnya. Coba lihat. Jika tidak ada masalah, tanda tangani, Heng Yalan Yuan adalah yang terbaik, saya sengaja menyimpannya tidak dijual. Ingin menunggu harga rumah naik baru membicarakannya, semua untuk adik, anggap saja ini ucapan terima kasih dari kakak. Kamu tidak melihat banyak, juga tidak mengerti, baginya. Poin sudah di tangan, jika kontraknya palsu,
Ban juga tidak akan mengampuni orang gemuk ini. Bagimu, selanjutnya tinggal menunggu Ban menyesal. Baiklah. Kamu menandatangani kontrak, berdua saling menekan sidik jari, mengecap. Kemudian masing-masing satu salinan, transaksi ini dianggap selesai. Adik, uang ini. Bos Wang sedikit penasaran, pantas dikatakan atau tidak apa-apa juga. Kamu dengan tenang mengatakan, bank salah transfer uang. Benarkah? Bos Wang jelas tidak percaya. Kamu membuka pesan singkat untuk dia lihat, seketika Wang tua menghirup udara dingin. Mengacungkan jempol, dewa, adik, hebat. Orang kejam, kamu benar-benar kejam, ini bisa dipenjara. Tidak heran kamu tidak takut menyinggung orang, aku dipenjara belum tentu. Kamu berkata dengan maksud tersembunyi. Uang di kota, Ban tidak bisa mengelak, uangku habis. Uangmu, baru Ban mengkhawatirkan, Wang tua jelas juga terpikirkan. Seketika merasa kulit kepala mati rasa, terutama transfer sejumlah besar masih dia bantu aktifkan. Memang merepotkan, dia awalnya masih mengira kamu menggelapkan uang negara. Atau seperti uang dari luar negeri, menggugat uang semacam itu saja, apa yang bisa saya lakukan untuk menyeret Anda? Tapi ini uang Ban, dan Ban lokal lagi. Gawat. Dia tiba-tiba menyesal. Lau Liu dari provinsi pasti juga tidak akan lolos. Kita semua tamat. Jangan harap bisa mendapatkan pinjaman dari bank untuk membangun gedung. Semuanya berantakan. Berpikirlah positif. Kamu membuka mulut lagi. Kamu jatuh ke air, orang yang kamu cari di atas ban juga jatuh ke air. Uang kota hilang, Ban buru-buru meminta uang. Lalu di mana uangnya? Kamu juga tidak punya uang, kan? Jadi, Ban hanya bisa meminjamkan uang kepadamu. Agar kamu terus membangun gedung. Hanya jika rumah dibangun, barulah ada uang. Saat itu semua akan baik-baik saja. Semua selamat. Gedung mangkrak hilang. Kamu melewati krisis. Jika grup Yunhai ingin bertindak lagi, mereka harus melihat siapa saja orang di belakangmu. Itu Ban. Pemerintah kota, dan pemilik yang terus-menerus membuat keributan. Ini adalah cara terbaik. Semua orang aman. Belum tentu aku akan dipenjara. Semua orang memiliki masa depan yang cerah. Dalam perjalanan pulang, Bos Guang duduk di kursi belakang Mercedes-Benz. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa orang ini sulit ditebak. Luar biasa, luar biasa. Dia gemetar ketakutan. Pemuda ini, karena bank salah mentransfer uang, dia bisa melakukan begitu banyak hal. Zhongkuli, luar biasa sekali. Apakah dia sehebat itu? Pengawal di samping bos tidak bisa menahan rasa penasarannya. Lebih hebat dari yang kamu kira. Lau Wang sangat setuju. Chen Sheng berkata, jangan sebarkan masalah hari ini untuk sementara waktu. Mengerti? Bos tampak serius dan sedikit tua. Halaman kecil bergaya Cina, dari penuh percaya diri hingga panik, hanya butuh waktu kurang dari 1 menit. Ada apa? Terburu-buru sekali. Apakah ada hal yang tidak bisa dibicarakan setelah makan? Seorang pria parubaya yang mengenakan celemek berkata dengan lembut, memegang 2 piring di tangannya. Dia berkata dengan sedikit menyalahkan, biasanya kamu bilang aku sibuk dan tidak menemanimu. Hari ini akhirnya aku kembali dan membuatkanmu 2 masakan, tapi kamu memperlakukanku seperti ini? Ayah, kata gadis itu dengan wajah sedikit pucat. Aku kacau. Ada transfer yang salah. 80 juta. Pria parubaya sedikit mengerutkan kening, lalu mengangguk, dan berkata dengan tenang. Ingat pelajarannya. Bekerjalah dengan serius. Uang tidak bisa menghilang begitu saja. Kejar saja kembali. Kamu tidak perlu khawatir. Jika dikritik, terimalah. Anggap saja itu pelajaran. Jika dipecat, cari pekerjaan lain. Tidak masalah. Jangan terburu-buru dalam segala hal. Terburu-buru tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Rencanakan sebelum bertindak. Pikirkan baik-baik. Aduh, aku tahu. Ceramah setiap hari. Aku pergi. Gadis bodoh, sakit kepala. Memakai sepatu dan mengambil kunci, bergegas pergi. Ponselmu terus bergetar. Kamu melihat nomor asing di atasnya? Klik speaker. Halo. Suara cemas terdengar. Suara anak domba. Terdengar tidak terlalu tua. Sopan dan sikapnya juga bagus. Kamu merasa sedikit bersalah di dalam hatimu. Pekerjaan gadis ini mungkin hilang. Aku membeli properti mangkrak, katamu dengan tenang. Rumah di distrik Hengyalan. Pengembang tidak punya uang untuk melanjutkan. Aku hanya menggunakan 80 juta ini. Semua untuk membeli rumahnya. Dengan begitu dia punya uang untuk membangun gedung. Jangan khawatir. Setelah rumah selesai dibangun, aku akan menjualnya. Setelah mendapatkan uang, aku akan mengembalikannya kepadamu. Gadis itu tercengang. Suaranya hampir menangis. Dia berkata, jangan bercanda. Sudah mangkrak tapi kamu tetap membelinya. Bagaimana jika mereka tidak membangunnya? Hahaha. Jika tidak dibangun, masih ada gedungnya. Kamu tidak bisa menahan diri untuk menggodanya dan tertawa bahwa bankmu kehilangan 80 juta. Kalau begitu keluarkan lebih banyak. Jadilah penyelamat. Tunggu saja. Sama-sama menghasilkan uang. Kami hanya melakukan keuangan,
bukan properti. Gadis itu cemas. Saat itu, tiba-tiba suara berisik terdengar. Kemudian orang yang menjawab telepon berubah. Halo. Halo, saya Zhao Jiangwo, Kepala Cabang Yongcheng. Aku memperingatkanmu. Uang ini ditransfer karena kesalahan. Ini dianggap pendapatan ilegal. Kamu bisa dipenjara. Kalau begitu tangkap saja aku, kau berkata dengan tenang. Ketika aku melakukan semua ini, aku sudah siap untuk dipenjara. Aku tinggal di Jalan Budaya. Unit 6, lantai 6, sisi barat, Gang Wutong. Lapor polisi saja. Kau benar-benar ingin memanfaatkan masa tuaku. Zhao Jiangwo sangat marah. Jangan emosi, emosi tidak menyelesaikan masalah. Pikirkan baik-baik. Jika tidak bisa, langsung lapor polisi. Pihak lain tidak tahu diri. Tidak ada reaksi, kau juga tidak banyak bicara, lalu menutup telepon. Sombong, terlalu sombong. Di ruang rapat cabang Yongcheng. Sekelompok orang dengan ekspresi berbeda. Hanya gadis seperti domba yang sedikit linglung dan tampak bingung. Duduk di kursi dengan cemas. Direktur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lapor polisi? Tidak, tunggu. Direktur Zhao duduk di kursi. Zhao Mei berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, benar, periksa. Orang biasa tidak bisa mentransfer uang sebanyak ini. Pasti ada yang membantunya. Mungkinkah ada pengkhianat? Juga periksa rekening Wang Yaozu. Lihat kemana uang itu pergi. Gunakan semua koneksi. Masalah ini tidak bisa disembunyikan. Tetapi jika kita bisa memberikan penjelasan dan mengembalikan uangnya, atasan juga tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Meskipun uang yang terlibat cukup banyak, tetapi bagaimanapun juga ini hanya masalah kecil salah transfer rekening. Ya. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Ucapan tentang adanya pengkhianat agak menakutkan. Mereka tanpa sadar menoleh ke gadis itu. Wajah gadis itu juga sangat berubah. Dia benar-benar salah transfer, hanya kesalahan kerja. Jika dia dituduh sebagai pengkhianat, maka dia adalah kaki tangan. Tetapi saat ini, siapa yang peduli dengan ekspresinya? Direktur Zhao menampar meja. Mulai sekarang, semuanya. Segera. Berbagai data diletakkan di depan Direktur Zhao. Dia melihat data itu. Dengan ekspresi tidak percaya. Orang-orang di sekitarnya juga sama. Semua tampak tidak percaya. Orang ini, uang baru masuk kurang dari 20 menit, langsung ditransfer. Begitu tegas. Direktur, rekening Wang Yaozu. Dalam waktu kurang dari 1 menit setelah uang masuk, uang itu ditransfer ke 8 rekening. Semuanya rekening perusahaan. 2 diantaranya bahkan bukan perusahaan kecil. Ada perusahaan dari kota provinsi dan juga perusahaan lokal Yongcheng kita. Kami menelepon dan bertanya tentang rekening perusahaan Wang Yaozu. Dalam waktu kurang dari 3 menit setelah menerima uang itu dikirim ke kantor pusat atas nama pinjaman Ban Changhuan. Wakil Kepala Cabang Liu dari kantor pusat bertanggung jawab atas pinjaman ini, sudah diperiksa. Kepala Cabang, menurut balasan dari kantor pusat, akun Anda dibuka sementara. Transfer dana besar itu adalah Wakil Kepala Cabang Liu yang menelepon untuk seorang kolega di kantor pusat. Orang dalam di kantor pusat adalah Wakil Kepala Cabang Liu, semua orang tampak tidak percaya. Kepala Cabang Zhao tercengang, orang dalam ada di atas. Dia mengeluarkan ponselnya tetapi tidak bisa menelepon. Wakil Kepala Cabang Liu adalah pemimpin lamanya, dulu dia naik dari cabang Yongcheng. Jika terjadi sesuatu padanya, dia juga tidak akan lolos. Halo, pemimpin lama, Anda melakukan kesalahan, sungguh. Saya tidak berbohong kepada Anda, juga tidak mengutuk Anda, sesuatu yang besar telah terjadi. 80 juta, Anda membuka transfer dana besar, baik. Saya menunggu telepon Anda. Setelah menutup telepon, Kepala Cabang Zhao terduduk. Agak pusing. Hanya salah mentransfer uang. Bagaimana bisa melibatkan begitu banyak orang? Dulu selalu mudah untuk mengejar kembali uang itu. Kota Yong, Provinsi Dongjiang, Kota Gui, kantor pusat dan cabang semuanya ada di Yongcheng. Kantor pusat, kantor Wakil Kepala Cabang Liu menelepon dengan marah. Dia hampir terkena stroke. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Uang kotor juga kamu minta aku membukakan transfer dana besar. Kamu gila ya? Suara tenang Wang terdengar. Apakah aku yang gila? Saudara Liu, ini satu-satunya jalan hidupku. Apakah menurutmu aku gila? Wakil Kepala Cabang Liu terdiam, merasa sangat pusing. Bertemu dengan Wang Mingtu, ini tidak ada hubungannya denganku. Yang tidak menyetujui pinjamanmu atau bahkan menagihmu adalah Wakil Kepala Cabang yang lain. Itu dilakukan oleh Bermargayo, aku tidak peduli siapa yang melakukannya. Sekarang kita semua jatuh ke dalam lubang. Jika hidup, hidup bersama. Jika mati, mati bersama. Aku peduli apa denganmu. Gedung ini, selama dibangun, nilainya 150 juta, di tangan Ban. Anda melakukan pekerjaan besar, di tangan orang yang melepasnya, setelah setahun mendapat untung bersih 70 juta yuan. Bagaimana cara memilih Anda? Selama masalah ini transisi dengan lancar, saya akan baik-baik saja. Anda juga akan baik-baik saja,
Cabang Yongcheng akan baik-baik saja. Anda akan baik-baik saja. Semua orang akan baik-baik saja. Semua orang memiliki masa depan yang cerah, menjual gedung seharga 80 juta yuan, lawang juga tidak sedikit. Tetapi dia tidak punya pilihan, grup Yunhai memiliki terlalu banyak wajah, tidak ada yang mau menyinggung. Bisa bertahan hidup saja sudah bagus, jika bukan karena kemunculan tak terduga Anda, nasibnya sebenarnya sudah ditakdirkan. Wakil kepala cabang Liu terdiam setelah mendengar ini, jika sebelumnya, dia pasti tidak mau membantu. Tentu saja dia menginginkan keuntungan puluhan juta, tetapi jika dia mengambilnya, dia akan menyinggung grup Yunhai. Pihak lain juga merupakan salah satu perusahaan pilar, satu-satunya cara sekarang adalah membuatnya menjadi besar, menarik lebih banyak tokoh yang lebih besar ke dalam air. Dia harus menyelamatkan dirinya sendiri sekarang. Dia harus menyelamatkan dirinya sendiri bahkan jika dia membayar uang. Apakah anak itu bersedia mengalihkan kontrak? Itu adalah keuntungan 70 juta yuan, Anda juga tidak bisa mendapat untung bersih, bukan? Lawang tahu bahwa pihak lain telah berkompromi. Tertawa, lagi pula dia tidak perlu masuk penjara. Dia tidak bisa mendapatkan keuntungan tanpa usaha Anda. Masih bisa dinegosiasikan, dapatkan sedikit lebih sedikit, atau tanyakan apa syarat mereka. Semua bisa dinegosiasikan, lagi pula melibatkan grup Yunhai, wakil kepala cabang Liu sedikit cemberut lagi. Sehubungan dengan posisi grup Yunhai di provinsi kita, Anda tidak mungkin tidak tahu, bukan? Orang bergerak-gerak jari. Anda hampir bangkrut dan dilikuidasi. Saya tidak tahan tekanan ini, saya harus memastikan keuntungannya cukup. Tarik orang ke dalam air, harus tahan meski tidak tahan, kalau tidak mati. Lawang berkata dengan datar, ini adalah satu-satunya kesempatan. Apakah orang lain sudah menyiapkan panggung untuk saya? Jika saya tidak berjuang, bukankah itu akan membuat anak muda menertawakan saya? Maaf Lau Liu. Sialan, aku akan melakukan yang terbaik, wakil kepala cabang Liu menampar meja, berkata. Sampai ke posisi saya ini, masih bisa langsung memecat saya? Saya juga punya orang di atas sana. Selalu ada orang yang tahan terhadap tekanan dan menginginkan uang ini, persetujuan pinjaman yang Anda ajukan sebelumnya. Segera tiba setelah selesai, selanjutnya tergantung pada Anda, jangan khawatir. Lawang tertawa riang, tempat di Yongcheng ini. Saya juga memiliki beberapa kemampuan, grup Yunhai-nya telah merencanakan popularitas yang dikembangkan begitu lama. Kali ini semuanya hilang, menyeberang industri seperti menyeberang gunung, perusahaan yang dimulai dari air mineral. Asal-asalan campur tangan di bidang properti, seberapa kuat mereka di industri ini? Baiklah, sudahlah, wakil kepala cabang Liu sedikit kesal. Langsung menutup telepon, dia menarik napas dalam-dalam, dengan sungguh-sungguh mengangkat telepon lagi. Saya menelepon, cabang Yongcheng, Zhao Jiangwo menutup telepon. Bernapas lega, melihat ke arah semua orang saat ini menatap Zhao Jiangwo. Ingin mendapatkan jawaban, Zhao Jiangwo tersenyum. Masalahnya sudah pasti. Besok pagi akan ada orang yang datang. Saat itu saya akan menemani kalian untuk melihatnya. Seharusnya tidak ada dampak pada cabang kita, kalian semua kembali beristirahat dulu. Pulang kerja, bagus sekali, akhirnya selesai. Hah, semua orang bernapas lega, dan bangkit pergi. Gadis muda itu menatap Zhao Jiangwo dengan penuh harap. Zhao Jiangwo berpikir sejenak. Berkata, Luangshu, kamu kembali dan renungkan dirimu dulu. Ingat pelajarannya, jika insiden ini bisa berlalu dengan lancar, kamu akan baik-baik saja. Jika tidak bisa berlalu, saya mengerti, Luangshu mengangguk berulang kali. Diam-diam bernapas lega, bukan orang dalam yang disembah yang penting. Larut malam, Luangshu mengendarai sepeda listriknya pulang, baru saja mengganti sepatunya. Lampu menyala, dia baru menyadari bahwa ayahnya masih duduk di sofa. Memegang ponsel di tangannya, ayah, Luangshu sangat lelah. Sedikit menghangatkan hati, dan sedikit merasa bersalah, berjalan ke sisi ayahnya dan duduk. Pria parubaya itu, dengan tenang bertanya, sudah selesai? Sudah selesai kan? Sepertinya belum selesai, dia tidak yakin. Luangshu menceritakan proses dan perkembangan kejadiannya, pria parubaya itu sedikit merenung. Tiba-tiba tersenyum, hehe, sangat menarik. Klan Qi dari grup Yunhai, kali ini bisa dibilang. Keranjang bambu mengambil air menjadi kosong juga merupakan hal yang baik di pihak Wangxi Real Estate. Para pemilik properti telah membuat keributan selama beberapa hari. Selalu baik jika bisa menyelesaikannya sendiri. Kenapa kamu tertawa? Aku sangat ketakutan, Luangshu dengan marah berkata. Kamu tidak tahu, mereka semua mencurigai ada pengkhianat, aku hampir menjadi kaki tangan. Jika aku menjadi kaki tangan, kamu juga akan tamat, tidak bisa bermain sedikit pun. Nada bicara pria parubaya itu sedikit mendominasi, meninggikan suaranya, sambil tersenyum membujuk dengan suara rendah. Ini tidak tahan terhadap pengawasan, tenang saja, tidak tahu bagaimana perkembangannya nanti. Ah, pekerjaanku mungkin tidak bisa dipertahankan. Luangshu menghela napas dengan lemah. Pria parubaya itu tersenyum dan bangkit, berkata, ada keuntungan yang bisa didapatkan di dalamnya.
Pasti ada yang memetik buah persik, sebelumnya tidak ada yang bertindak karena nama baik grup Yunhai. Sekarang ada seorang anak muda pemberani yang menginjak-injak nama baik grup Yunhai ke dalam lumpur. Mereka tentu saja tidak terlalu peduli. Wang Xi berganti pemilik, anak itu. Untung atau rugi, itu tergantung pada apa yang dia pikirkan sendiri. Jika ini bukan kebetulan, pasti ada perhitungan yang mencengangkan. Tetapi bahkan jika itu kebetulan, bisa memanfaatkan situasi dan mengambil keuntungan. Mengambil buah berangan dari api, anakmu itu juga tidak sederhana. Otaknya fleksibel. Melakukan sesuatu tanpa terikat pada aturan adalah bakat kamu. Hanya khawatir yang tidak perlu, jangan terlalu banyak berpikir, istirahatlah lebih awal. Jangan begadang, menyewa kompleks, kamu menunggu lama tetapi tidak ada polisi yang datang. Dia mengerti dalam hati, memesan makanan, makan ala kadarnya. Menjelajahi telepon selama beberapa jam untuk memahami peristiwa ini, lalu berbaring lebih awal. Keesokan paginya, tubuhnya sudah lama tidak tidur nyenyak seperti ini hingga bangun secara alami. Benar-benar segar dan nyaman. Setelah mandi, kamu memasak mie dan memakannya. Menyalakan televisi sedang menayangkan berita pagi. Semuanya seperti biasa dalam berita. Damai dan sejahtera, seolah-olah semua yang terjadi kemarin tidak pernah terjadi. Namun, pada saat ini, ketukan pintu terdengar, kamu mematikan televisi. Bangun dan buka pintu, dua orang berdiri di luar, seorang pemuda. Seorang pria paruh baya. Halo, saya Hu Guangyu. Mari berkenalan. Pemuda itu mengulurkan tangannya. Dia kurus. Mengenakan setelan yang pas, senyumnya lembut dan sopan. Halo. Kamu tersenyum dan mengundang mereka berdua masuk. Mereka berdua melihat di dalam rumah kontrakan. Begitu sederhananya, mereka malah menjadi lebih penasaran padamu. Begitu tenangnya, apa sebenarnya sumber kepercayaan dirinya? Di mana itu? Keduanya merasa heran dan kagum dalam hati, tetapi juga diam-diam khawatir. Orang seperti ini, negosiasi transaksi kali ini mungkin tidak akan berjalan begitu lancar. Duduk. Kamu ingin mempersilakan mereka berdua duduk dan menuangkan. Minum apa? Segelas air putih saja sudah cukup. Hu Guangyu secara refleks berbicara. Baru setengah jalan dia menyadari bahwa di rumah kontrakan ini, meminta kopi sama saja dengan menyulitkan. Tidak direbus. Kamu melihat ketel, berpikir sejenak. Bangun dan ambil 2 botol besar teh hitam es dari sofa dan letakkan di depan mereka berdua. Tertawa dan berkata, minum teh saja. Kemasan pesta. Lebih cocok. Apakah ini bisa disebut teh? Zhao Jiangwo terdiam. Hu Guangyu memang tidak peduli. Dulu saya memang minum ini saat sekolah. Sudah beberapa tahun tidak minum. Baiklah, minum ini saja. Gu De tidak berkata apa-apa. Dibandingkan dengan pengusaha generasi kedua seperti Qiu Ming, Hu Guangyu jauh lebih tertutup dan dewasa. Kalian berdua datang ke sini bukan hanya untuk minum teh, kan? Kamu melihat bahwa Hu Guangyu sangat menghormati. Juga untuk memperkenalkan tema. Kami datang untuk Zhongtai Donglou di tanganmu. Zhao Jiangwo berkata dengan suara berat, gedung itu dibeli dengan uang ban. Meskipun itu kesalahan rekening. Tapi bagaimanapun juga itu adalah pendapatan ilegal. Kami sudah menelitinya. Karena ada kesalahan. Maka usahakan untuk memperbaikinya. Uang yang benar akan kami transfer kembali. Masalah ini akan selesai begitu saja. Kamu tidak perlu tinggal di gedung itu, tetapi gedung itu menjadi milik kami. Seharusnya tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Hehe, kamu tersenyum mendengar itu. Kalau begitu, biar aku yang menebusnya. Gedung ini jadi milikku, aku akan mencari orang untuk memberi kalian 80 juta yuan. Masalahnya selesai. Bukankah begitu? Zhao Jiangwo terdiam. Baiklah. Paman Zhao, jangan mencoba lagi, Hu Guangyu berkata dengan pasrah. Saudara Chen tidak bodoh, 1,5 miliar yuan untukmu setelah setahun. Lagi pula, jika ini diselidiki, yang sial bukan hanya saudara Chen. Kedatanganku kali ini terutama untuk membantumu dan Paman Liu menyelesaikan masalah. Keuntungan tidak penting. Kita semua berada di perahu yang sama sekarang, karena kita semua menebus kesalahan dan menyelesaikan masalah ini. Mari kita bicarakan secara terbuka. Saat dia berbicara, dia menatapmu. Saudara Chen, masalah ini melibatkan grup Yunhai, hanya mengandalkan cabang Yongcheng. Dan wakil kepala Liu dari kantor pusat tidak bisa menahan tekanan. Jika kamu tidak mau melepaskannya, maka hasilnya adalah mati bersama. Cabang Yongcheng sial, Paman Liu dari kantor pusat turun dari jabatannya. Kamu di penjara, Wang Yaozu tidak bisa mendapatkan pinjaman, rumahnya terus mangkrak. Pada akhirnya, grup Yunhai yang diuntungkan. Ayahku bisa menahannya, tetapi meskipun ini membantu Paman Liu dan Paman Zhao untuk keluar. Bagaimanapun, ini adalah hal yang menyinggung orang. Sebutkan persyaratanmu, selama tidak berlebihan. Aku bisa memutuskan. Itu baru benar. Kamu tersenyum mendengar itu. Melirik Zhao Jiangwo, berkata, aku sebenarnya tidak tertarik pada rumah itu. Aku malah sangat tertarik dengan utang. Begini, 80 juta yuan.
Kamu pinjami aku 80 juta yuan, gedung ini jadi milikmu. Tunggu sampai tahun depan. Setelah gedung dijual, kamu mendapatkan 1,5 miliar yuan. 80 juta yuan yang kupinjam juga akan kukembalikan dengan bunga, sama saja dengan tidak ada syarat. Kamu untung besar. Tidak mungkin, Hu Guangyu menggelengkan kepalanya. Berkata dengan tak berdaya, bukan karena aku tidak percaya padamu, tetapi faktanya adalah, kamu tidak punya pengalaman berbisnis, meminjamkanmu 80 juta yuan, aku takut 80 ribu pun tidak bisa kembali. Begini, dengarkan juga syaratku, 10 juta. Aku beri kamu 10 juta, kamu alihkan bangunan itu padaku, semua urusan selanjutnya. Tidak ada hubungannya denganmu lagi, sama saja dengan untung bersih 10 juta. Bagaimana? Sebuah kecelakaan, aku mengambil keuntungan darinya, berjudi dengan tangan kosong mendapatkan uang 10 juta. Kamu juga untung besar, kalau terjadi padaku, uang itu panas. Masalah ini bisa kubanggakan seumur hidup, 10 juta, pikirkanlah. Uang ini memang banyak, tapi ini uang yang didapatkan, bukan utang. Tidak menghitung poin, tidak ada poin tidak bisa menukar teknologi, tidak ada teknologi mau buat apa 10 juta ini? Kalau benar-benar berbisnis, itu baru bodoh, nanti malah rugi besar. Kamu masih mengenal dirimu dengan baik, kalau bisa menindas baru bisa kaya, jujur berbisnis. Pasti rugi besar, bermain tipu daya di dunia bisnis, diri sendiri pada akhirnya terlalu mudah. Menipu pengguna kehilangan hati nurani, diri sendiri punya masa depan yang bagus, juga tidak perlu mengotori diri sendiri. Keduanya menemui jalan buntu, jelas tidak puas dengan syarat yang diajukan masing-masing. Aku punya cara. Kalau tidak, Zhao Jiangwo membuka mulut memberi ide. Cara apa? Hu Guangyu dan kamu semua melihat ke arahnya. Kamu merayu, Zhao Jiangwo memberi isyarat pada Hu Guangyu. Lalu menunjuk ke arahmu, kamu ambil 10 juta. Melihat keduanya agak bingung. Zhao Jiangwo buru-buru berkata, lalu, poin pentingnya adalah lalu. Saudara Chen, kamu pergi membeli sebuah industri, yang paling baik bisa dibesar-besarkan dan sulit diverifikasi nilainya. Lalu menggadaikan industri itu. Sayang, kamu mendengar itu mengangkat alis. Cara ini terdengar masuk akal, tapi kalau dipraktikkan, tidak sesederhana itu. Sayang, Zhao Jiangwo mengangguk berkata, kalau aku pinjamkan kami keberanian, juga tidak berani menggantikanmu saat ini, tapi di atas masih ada proses. Di atas masih ada banyak tuan besar, masalah ini bisa dioperasikan, asal tidak terlalu kentara. Siapapun tidak bisa menemukan kesalahan, tapi ada satu poin penting. Hu Guangyu tiba-tiba membuka mulut. Melihat ke arahmu mengingatkan, sekali melakukan ini, kamu benar-benar berutang 80 juta. Bunga kontrak, serigala berbulu domba, semacam ini juga akan sangat tinggi. Jika Anda benar-benar dapat menggerakkan kekayaan skala besar, tidak apa-apa. Jika Anda hanya melakukan bisnis biasa, saya menyarankan Anda untuk berpikir 2 kali. Uang yang Anda hasilkan mungkin tidak cukup untuk membayar bunga. Jangan sampai gagal. Kalau begitu, Anda akan benar-benar masuk penjara. Tenang, saya percaya diri. Anda mengangguk. Juga, Zhao Jiangwo tiba-tiba berkata, saya akan menambahkan satu hal. Melibatkan sejumlah besar uang dan dalam situasi khusus seperti Anda, saya memerlukan jaminan tertentu. Jadi, apapun yang ingin Anda lakukan, orang yang mengelola akun haruslah orang dari bank kami. Untuk mencegah Anda menghadapi bahaya, bank kami akan mengatur 2 pengawal untuk Anda. Gaji akan dibayar oleh kami. Terakhir, yang terpenting adalah jika bisnis yang Anda lakukan mengalami kerugian skala besar. Kami dapat meminta Anda kapan saja. Ya ampun, Anda tidak bisa tidak menghargai Zhao Jiangwo. Orang yang mengelola akun adalah orang Anda, yang berarti uang tidak dapat dihabiskan sembarangan. Harus digunakan secara wajar. Pengawal adalah orang Anda, melindungi saya. Ini untuk mencegah saya, kan? Takut saya kabur? Ini satu-satunya. Dan ini adalah cara yang masuk akal bagi Anda untuk mendapatkan 80 juta. Zhao Jiangwo tersenyum pahit, jangan lihat saya seperti itu. Jika Anda kehilangan segalanya atau Anda melarikan diri, sisa hidup saya akan berakhir. Oke. Saya setuju. Anda mengangguk. Itu tidak penting baginya. Yang penting adalah segera menyelesaikan dan mendapatkan poin untuk ditukarkan dengan teknologi. Kemudian mulai mode santai dan menang. Rugi? Tidak mungkin. Apa itu penghancuran dimensi teknologi? Anda memiliki 2, saya memiliki bom raja. Anda memiliki 3, saya memiliki bom raja. Anda memiliki 1 kartu. Saya punya bom raja. Benar, saya memiliki semua bom raja di tangan saya. Bagaimana saya bisa kalah? Mari kita mulai dengan kontrak dulu. Melihat Anda setuju, Zhao Jiangwo tidak banyak bicara. Mengeluarkan kontrak yang sudah disiapkan. Kemudian dia mengeluarkan selembar kertas kosong dan pisau. Anda tidak perlu khawatir tentang perubahan setelahnya. Saya akan menulis surat komitmen untuk Anda. Jika ada perubahan, saya akan masuk penjara bersama Anda. Dia mulai menulis dengan cepat setelah selesai menulis.
Tekan sidik jari dan tanda tangani, lalu berikan padamu. Perhatikan baik-baik. Hal ini tidak boleh diketahui orang lain selain kita berdua. Lihat isinya. Jika boleh, akan saya segel. Setelah pinjamanmu selesai, kamu harus mengembalikannya dalam keadaan semula. Tidak boleh dibuka di tengah jalan, karena saya tidak yakin apakah kamu akan mengingkari janji. Zhao Jiangwo berkata dengan serius. Kamu menerimanya, melihatnya sejenak, dan mengangguk. Boleh disegel. Zhao Jiangwo mengangguk mendengar itu. Dia mengeluarkan amplop khusus, melipat surat janji, memasukkannya ke dalam, lalu menyegelnya. Kamu bisa melihat bahwa itu tampaknya sejenis lem khusus, baunya menyengat. Cara biasa pasti sulit untuk mengeluarkan surat janji tanpa merusak permukaannya. Baiklah, tanda tangani. Kontrak didorong ke arahmu. Kamu menandatangani nama dengan cepat, lalu kamu dan Hu Guangyu saling menekan sidik jari. Kerjasama yang menyenangkan. Hu Guangyu menghela napas lega dan mentransfer 10 juta kepadamu di tempat. Kerjasama yang menyenangkan. Kamu bangkit untuk mengantar mereka pergi sampai mereka pergi. Grup Yunhai. Kamu tidak mengerti, operasi yang kamu lakukan ini dianggap menyinggung grup Yunhai sampai mati. Sebelumnya kamu adalah karyawan Yunhai. Kamu sangat memahami Yunhai. Grup Yunhai bukanlah perusahaan kecil, melainkan melintasi banyak industri. Perusahaan besar dengan nilai pasar puluhan miliar, adalah 500 perusahaan swasta teratas di Tiongkok. Industri utamanya adalah minuman, yaitu air mineral, air soda rasa buah, dan jus. Selain itu, ada berbagai makanan kesehatan. Makanan kaleng, makanan ringan, mie instan, hotpot instan, dan sejenisnya. Sebelumnya kamu adalah tenaga teknis di bidang makanan. Khusus untuk melakukan penelitian dan pengembangan makanan ringan instan. Saat kamu baru masuk kerja, grup Yunhai berniat memasuki pasar susu dan keuangan. Akibatnya, mereka kehilangan banyak uang. Nilai pasar hampir setengahnya. Baru sekarang mereka pulih. Mengembangkan properti pasti dipimpin oleh eksekutif dari keluarga Qi. Beberapa tahun lalu harga rumah semakin tinggi. Sudah menarik perhatian negara dan menghadapi pertarungan internal grup Yunhai. Kamu menyadari, mungkin ada masalah di kemudian hari. Namun, karena sudah menyinggung mereka sampai mati, maka kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja dan menunggu orang lain datang mencari masalah. Itu bukan gayaku. Aku harus bertindak lebih dulu. Matamu berkedip. Melihat beberapa teknologi termurah di sistem. Teknologi peningkatan kualitas air sehat 5.000 poin. Evaluasi. Menurutku lebih baik membeli cairan evolusi gen. Teknologi optimalisasi resep makanan dan nutrisi 5.000 poin. Evaluasi. Ini bagus, menikmati hidup yang indah dengan bermalas-malasan. Jika membeli kedua teknologi ini. Membuat grup Yunhai tidak bisa bermain-main. Tidak, yang harus dikalahkan adalah merek minuman kelas dunia. Grup Yunhai kecil. Kantin perusahaan pusat juga bisa membunuhnya di pantai. Lakukan saja. Sambil menunjukkan senyum aneh, dia mengeluarkan ponselnya dan melihat 10 juta di saldo. Dia mencari sebentar. Menemukan telepon teman lama. Hei, Gangzi, kudengar kampung halamanmu adalah tanah umur panjang. Kualitas airnya menyehatkan, dan ada sebidang air alami. Baru-baru ini menganggur. Berencana untuk memulai bisnis sendiri. Pergi ke tempatmu untuk melihat-lihat. Oke, tidak perlu cuti. Pada saat itu, luangkan waktu untuk menemaniku berkeliling. Oke, sudah sepakat. Aku pesan tiket. Sekarang pergi ke sana. Sampai jumpa di siang hari. Lebih dari 1 jam kemudian. Kamu perlahan membuka pintu kamar. Begitu dibuka, ternyata ada 4 orang berdiri di luar. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya dan hendak mengetuk pintu. Kedua belah pihak terkejut. Wah, kamu melihat 2 pria kekar di depanmu dan dengan cepat mundur selangkah. Baru kemudian kamu melihat Zhao Jiangwo berdiri di belakang. Kepala Zhao, apa yang kamu lakukan? Kamu merasa lega. Zhao Jiangwo juga terkejut. Dia hendak berbicara tetapi melihat tas yang kamu bawa. Tiba-tiba panik. Apa yang akan kamu lakukan? Dia tidak bisa tidak panik. Sekarang semuanya sudah selesai. Orang yang paling rugi di seluruh dunia, selain grup Yunhai, adalah dia. Untuk tampil di depan Tuan Muda Hu, dia secara sukarela mengambil alih urusan selanjutnya. Menulis surat janji untukmu. Saat itu, dia hanya ingin tampil di depan Tuan Muda Hu. Setelah kembali, dia semakin takut untuk menunjukkan dirinya. Memberi orang bukti yang cukup untuk membuat dasar lamanya berantakan. Apakah itu sepadan? Dia mengumpulkan hubungan dalam semalam. Menemukan 2 pensiunan tentara yang kuat. Lalu secara pribadi memilih tempat yang nyaman dan cepat. Datang dengan tergesa-gesa. Yang dia inginkan adalah berjaga-jaga. Ketakutan dan juga mengenakan bajumu. Tampaknya bersiap untuk melarikan diri. Kamu tidak ingin 80 juta itu? Zhao Jiangwo bertanya dengan tulus. Mau. Kamu hampir melihat penampilan Zhao Jiangwo. Tiba-tiba mengerti. Wu Yudao, jadi ini pengawal yang kamu bawa? Dan orang yang mengatur keuangan, kan? Kukatakan padamu,
Kamu terlalu terburu-buru, uangnya belum di tangan. Kamu sudah membawa orang? Uang di kantongku adalah milikku sendiri. Aku tidak membutuhkan kalian untuk mengatur keuangan. Zhao Jiangwo diam-diam menghela napas lega, tersenyum. Lagi pula, tidak akan lama lagi. Setelah kamu yakin ingin melakukan apa, persiapkan semua yang diperlukan. Kapan saja bisa mengajukan permohonan, setelah diajukan langsung disetujui. Mereka semua menerima gaji tetap. Datang lebih awal atau terlambat tetap dibayar sama. Bukankah ini untuk menjamin keselamatanmu? Aku percaya hantu. Kamu ingin menjamin keamanan surat perjanjian, kan? Kamu Wu Yudao. Aku sudah membuat janji dengan teman lama untuk meninjau proyek di kampung halamannya. Jika memungkinkan, akan segera diputuskan. Tidak akan kabur, jangan khawatir. Aku lebih cemas darimu. Bawa saja mereka, aman, nyaman, selain ada yang merawat. Semua pekerjaan berat dan kotor serahkan padanya. Sambil berbicara, Zhao Jiangwo mengulurkan tangan menunjuk orang keempat. Yaitu seorang gadis yang berdiri di sisinya. Kamu mendongak, gadis itu sangat cantik. Wajahnya masih sedikit cabi, mengenakan pakaian profesional, muda dan cerah. Wajahnya bangga, menakjubkan dan tidak murahan, termasuk tipe yang semakin dilihat semakin menarik. Gadis cantik yang imut. Dia, pekerjaan berat dan kotor. Ibu mertua sedang melakukan apa? Melakukan pembalasan dendam. Dalam hati bertanya-tanya. Gadis itu juga mengangkat kepalanya, matanya yang besar dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan amarah. Halo. Nama saya Luang Shu. Mulai sekarang saya adalah asisten sekretaris, asisten pengawas, pengawas keuangan, pengurus rumah tangga. Pimpinan kami berpesan. Satu kalimat, tidak boleh berpisah sedetik pun. Kuharap kamu bisa menerima. Nian yang mempengaruhi Luang Shu. Diam-diam kesal, sengaja ingin kamu menolak. Dia tidak ingin melakukan hal semacam ini, tetapi tindakan yang diambilnya melanggar aturan. Zhao Jiangwo segera menunjuknya. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk menolak. Mengundurkan diri? Tidak bisa. Melarikan diri karena melakukan kesalahan? Ayah bisa mengomelinya selama beberapa tahun. Selain itu, jika dia mengundurkan diri dan melarikan diri, ini pasti akan tersebar. Saat itu dia akan tamat. Bagaimana dia bisa mengangkat kepala di depan teman-teman dan sahabatnya? Pasti akan ditertawakan selama beberapa tahun. Siapa itu? Kalian tahu kan? Kerja di bank. Salah transfer 80 juta, lalu mengundurkan diri dan kabur. Dia itu, memikirkannya saja sudah membuat merinding. Tarik napas dalam-dalam. Luang Shu menatapmu, berkedip, juga merasa penasaran. Hanya salah transfer, orang ini malah melakukan operasi yang luar biasa. Bahkan ayahnya sendiri yang sangat perfeksionis. Mengatakan dia berbakat. Begitu muda, otaknya sangat encer. Lagi pula, dari mana dia mendapatkan keberanian? Mungkinkah benar-benar ada orang yang meraih kesempatan? Dan bertindak tanpa ragu, apakah dia tidak akan bimbang? Tidak akan ragu? Tidak akan ragu-ragu? Kenapa dia begitu tegas? Salah langkah saja bisa masuk penjara. Saat dia penasaran, kamu mendengar suara yang familiar dan khas ini, dan langsung sadar. Orang yang salah transfer uang itu, kan? Ekspresi Luang Shu langsung berubah masam. Zhao Jiangwo mendengus 2 kali. Benar, itu dia. Orang seperti itu, lebih baik merepotkan orang lain saja. Di bank kami sering ada yang sakit jantung. Kamu memintanya untuk membantuku mengelola keuangan? Kamu malah terkejut, menarik Zhao ke samping. Berbisik, apa kamu tidak takut dia membuatku bangkrut? Tidak mungkin. Ekspresi Zhao Jiangwo sedikit berubah, hatinya mulai tidak tenang, tapi dia tetap tertawa paksa. Saat dia dipindahkan ke bank kita, aku sudah melihat datanya. Lulusan universitas ternama. Jurusan akuntansi, semua sertifikat ada. Dulu aku tidak percaya orang seperti ini akan datang ke tempat kecil seperti kita. Lagi pula, jika dia pergi ke bank investasi besar atau bank besar, pasti tidak akan ditolak. Sekarang kupikir-pikir, ini adalah rezeki yang disiapkan Tuhan untukmu. Saudara Chen, kamu adalah ahli strategi. Dia adalah jenderal pemberani. Tidak heran resumenya bagus, ternyata akademisnya bagus tapi orangnya tidak bisa diandalkan. Bagaimana kalau ganti orang saja? Sudahlah, orangnya sudah dibawa. Kalaupun ada kesalahan, seharusnya masih dalam kendali. Kamu yang licik ini pasti bisa menyelesaikannya. Berpikir begitu, Zhao Jiangwo tidak lagi berbasa-basi, dan berkata kepadamu. Chen bersaudara begitulah, apa yang ingin kamu lakukan? Bawa saja mereka bertiga. Saya perkenalkan, ini Huang Gang. Ini Zheng Yiqiang, mereka berdua baru pensiun tahun ini dari militer, orang-orang terbaik. Pasti bisa menjamin keselamatanmu. Sebenarnya ingin memberitahuku kalau aku pasti tidak bisa kabur, kan? Kamu mengeluh, ya?